Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah sanitasi total berbasis masyarakat pada pertemuan pekan ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian, langkah-langkah dan cara melakukan advokasi yang efektif dalam sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, advokasi ini sangat penting ya untuk mendapatkan dukungan, eh, baik itu komitmen, kebijakan, ya, dari berbagai pihak. Namun, agar advokasi dapat efektif, kita harus mengidentifikasi siapa saja yang perlu menjadi sasaran utama advokasi. Yaitu misalnya pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam keberhasilan implementasi STBM, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, advokasi ini bisa dilakukan melalui komunikasi, kampanye, dialog, ya. Jadi, advokasi dalam konteks sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM adalah upaya atau proses yang dilakukan untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan atau tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya agar mendukung pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Nah, eh, ada 5 pilar STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, kemudian pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga atau yang disingkat dengan PAM-RT, kemudian pengelolaan limbah rumah tangga dan eh, pengelolaan sampah rumah tangga, kemudian pengelolaan limbah cair rumah tangga. Nah, eh, contoh dari kegiatan advokasi dalam STBM itu audiensi ya, melakukan audiensi dengan pemerintah daerah ya untuk meminta dukungan anggaran untuk kepentingan STBM sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian juga eh, kegiatannya seperti misalnya sosialisasi STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat di tingkat desa atau kelurahan bersama tokoh masyarakat yang kemudian eh, kampanye keberhasilan melalui media sosial atau radio lokal. Kemudian pembentukan forum STBM di tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Nah, itu contoh kegiatan advokasi dalam STBM. Nah, kesimpulannya bahwa advokasi dalam STBM adalah bagian penting untuk memastikan ya berhasil dan berkelanjutannya sebuah program. Ya, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan kesadaran masyarakat yang mengikat, maka target STBM seperti buang air besar sembarangan dan pengelolaan limbah cair rumah tangga eh, dapat bisa tercapai dengan baik. Nah, ini 5 pilar STBM ya. Eh, Stop buang air besar sembarangan ya. Kemudian eh, kemudian cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, kemudian pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Nah, tujuan daripada advokasi eh, dalam konteks STBM ini, pertama itu untuk membangun dukungan dan komitmen ya. Jadi mendorong pemerintah daerah ya atau tokoh agama atau tokoh masyarakat ya di
dan sektor swasta tentunya ya untuk eh, program STBM secara aktif ya. Kemudian juga untuk menyusun dan mendorong kebijakan ya tujuannya tujuan dari advokasi STBM ini ya. Jadi eh, mendorong lahirnya regulasi atau peraturan daerah yang mendukung implementasi STBM ya misalnya melalui perda atau surat edaran. Kemudian tujuan lain dari advokasi 5 pilar STBM yaitu meningkatkan anggaran dan sumber daya ya. Jadi mengusahakan nih adanya advokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan STBM di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Kemudian juga untuk meningkatkan kesadaran publik ya. Jadi advokasi ini tujuan juga untuk meningkatkan kesadaran publik ya. Jadi menyampaikan informasi nih tentang manfaat STBM ini ya agar masyarakat sadar ya pentingnya sanitasi yang layak dan perilaku hidup bersih dan sehat ya eh, dengan penerapan 5 pilar STBM ini ya kemudian juga tujuan dari advokasi yang efektif dalam STBM juga ini eh, untuk mendorong perubahan sosial dan budaya ya jadi eh, mengubah norma atau kebiasaan masyarakat yang tidak higien atau tidak saniter menjadi kebiasaan yang lebih eh, saniter, bersih dan sehat seperti itu. Lalu eh, sasaran advokasi STBM ya. Jadi eh, agar advokasi eh, STBM lebih efektif ya, maka perlu mengetahui sasaran advokasi STBM itu siapa ya. Jadi sasarannya misalnya ya, sasaran dalam advokasi STBM itu pemerintah daerah ya pertama. Nah, eh, pemerintah daerah itu siapa saja sih? Ya, pemerintah daerah seperti bupati atau wali kota, eh, kepala dinas kesehatan, Bapeda, dinas PUPR yang ada keterkaitan ya dengan pemukiman dan sanitasi itu, kemudian dinas pendidikan dan DPRD ya. Jadi perannya jadi peran eh, pemerintah daerah atau apa namanya lembaga pemerintah yang terkait itu maka perannya itu menyusun kebijakan ya untuk menyusun kebijakan kemudian mengalokasikan anggaran dan mengkoordinasikannya secara lintas sektor ya seperti itu. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan komitmen politik dan anggaran ya. Kemudian juga mendorong lahirnya regulasi yang dapat mendukung STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian sasaran yang kedua yaitu pemerintah desa dan kelurahan. Siapa saja pemerintah desa dan kelurahan? Yaitu kepala desa ya, kemudian lurah, kemudian Badan Musyawarah Desa atau BPD. Nah ya, nah dan peran mereka itu yaitu sebagai pelaksana langsung dan di tingkat masyarakat tentunya ya eh, mengatur dana desa untuk STBM seperti itu. Nah, tujuan dari advokasi ini terhadap pemerintah desa dan kelurahan yaitu untuk mendorong eh, penggunaan dana desa untuk kegiatan STBM. Kemudian juga untuk membentuk kader dan tim pemantau STBM di tingkat desa. Ya. Kemudian yang ketiga tokoh masyarakat dan tokoh agama sasarannya ya, sasaran advokasinya itu ya, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Nah, siapa saja sih tokoh masyarakat dan tokoh agama? Ya, jadi
tokoh masyarakat seperti ketua RT atau ketua RW, tokoh adat, ya, kemudian tokoh agama itu mungkin ya tokoh agama berarti ya mungkin Pak Kiai yang ada di wilayah masyarakat tersebut ya. Kemudian juga pemuka masyarakat. Nah, peran dari mereka itu semua tentu saja punya pengaruh besar dalam mengubah perilaku dan budaya masyarakatnya. Nah, misalnya kalau terkait dengan tokoh agama itu, ya kan, kalau misalnya buang air besar di sungai, nah itu tokoh agama bisa melakukan pendekatan kepada warga yang masih buang air besar sembarangan di sungai. Secara sederhananya mungkin dapat mengingatkan warga bahwa eh, bahasa bahasa ini ya eh, bahasa umumnya gitu ya. Jadi lakukan pendekatan tokoh agama melakukan pendekatan, kemudian mengatakan bahwa air sungai ini digunakan untuk berwudu. Jadi dengan buang air besar sembarangan atau buang air besar di sungai ini akan menyebabkan air kotor terkena najis tinja seperti itu sehingga wudhunya bisa bisa tidak suci gitu ya. Nah, atau tidak sah. Nah, seperti itu. Itu bisa itu menggunakan pendekatan tokoh agama ya. Nah, jadi kan kalau udah begini kan tentu masyarakat merasa berdosa ya, bersalah, berdosa, merasa bersalah terhadap sesama manusia juga akan merasa berdosa pada Tuhan ya, karena perbuatannya itu menyebabkan orang untuk bersuci itu menjadi tidak eh, tidak sempurna gitu ya. Kemudian eh, eh, empat, yang keempat kader kesehatan dan masyarakat umum. Nah, kader kesehatan dan masyarakat umum. Siapa sih kader kesehatan? Yaitu posyandu ya, kader posyandu. Terus kader sanitasi total berbasis masyarakat. Biasa ini ada dibentuk nih ya, baik di desa ataupun di puskesmas ya. Kemudian juga masyarakat umum. Nah, peran dari mereka semua ya, kader posyandu, kader STPM dan masyarakat umum ini tentu saja sebagai pelaksana utama eh, terhadap perubahan perilaku ya, dengan edukasi langsung ke rumah-rumah, door to door seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan advokasi ini supaya eh, kader dan masyarakat umum ini dapat memberikan pemahaman kepada warga eh, melalui apa pelatihan misalnya, melalui pelatihan misalnya contohnya pelatihan eh, pengelolaan sampah rumah tangga untuk menjadi apa namanya untuk menjadi pupuk kompos ya, sampah organik misalnya dijadikan pupuk kompos ya, akan memberikan nilai manfaat yang lebih gitu ya. Kemudian misalnya juga tujuan advokasi kepada kader dan masyarakat umum itu yaitu untuk meningkatkan misalnya partisipasi aktif dari masyarakat kan seperti itu. Kemudian sasaran advokasi berikutnya yaitu sektor swasta dan dunia usaha. Ya, eh, siapa saja sih sektor swasta dan dunia usaha? Yaitu misalnya perusahaan lokal ya, perusahaan lokal, perusahaan lokal, eh, CSR, kemudian UMKM ya. Jadi ah, peran perannya apa mereka ini semua? Nah, ya, jadi perannya itu untuk bisa berkontribusi melalui program CSR.
CSR itu Ibu waktu itu penelitian ya di Desa Kakap ya. Nah, di sana ternyata di desa tuh ada ya eh, apa program-program dari CSR gitu ya. Jadi CSR itu Corporate Social Responsibility ya. Atau CSR itu adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan dari sektor swasta. Sektor swasta ini siapa saja bisa perusahaan atau entitas usaha ya. Nah, mereka itu untuk ikut eh, memperhatikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari operasi mereka, ya operasi usaha mereka. Nah, biasanya CSR ini meliputi kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat ya dan lingkungan sekitar. Nah, itu jadi eh, advokasi ke CSR ke ini ya CSR itu sangat eh, membantu sekali ya. Kemudian yang nah ini eh, terhadap sektor swasta ini ya, sasaran advokasi sektor swasta itu tadi tujuannya adalah untuk apa ya? Untuk mengajak mereka ikut berkontribusi dalam pembangunan fasilitas sanitasi. Misalnya minta di hmm, apa buatkan TPS itu ya atau hmm, ya misalnya ya eh, pengelolaan limbah cair ya yang dari perusahaan atau dari tempat usaha dari CSR itu ya yang kalau tidak dikelola dengan baik akan merugikan lingkungan. Kemudian misalnya atau CSR itu dapat menjadi mitra dalam promosi produk sanitasi, misalnya toilet atau sabun dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, media massa dan influencer. Influencer lokal. Siapa saja sih ini sasaran media massa dan influencer lokal itu ya seperti radio lokal lah ya. Jadi yang menyiarkan berita-berita lokal. Kemudian juga media online. Media online, kemudian tokoh media sosial ya. Eh, Tokoh media sosial itu seperti eh, apa ya yang biasa bikin podcast-podcast di YouTube seperti itu ya, itu yang udah terkenal, udah di apa misal atau mungkin tokoh media sosial di TikTok seperti itu ya. Nah, peran mereka semua itu dapat menyebarkan informasi dan kampanye sanitasi ke masyarakat luas seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu un- eh, tujuan dari advokasi terhadap mereka itu untuk membantu promosi dan edukasi tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Juga untuk membentuk opini publik ya atau masyarakat yang mendukung sanitasi total. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu lembaga pendidikan. Sasarannya ya, sasaran advokasi STBM salah satunya lembaga pendidikan. Siapa saja sih lembaga pendidikan itu? Yaitu seperti sekolahan atau sekolah ya, guru, kemudian komite sekolah seperti itu ya. Nah, ini lembaga pendidikan biasanya terhadap universitas eh, kesehatan seperti Poltekkes itu seperti itu ya. Biasa mereka dijadikan mitra mitra apa ya? Mitra kerjasama dalam hal praktek ya. Nah, praktek bagi mahasiswanya. Misalnya ya, eh, terkait dengan STBN, dengan pilar cuci tangan pakai sabun ya, itu eh, apa namanya, Poltekkes itu bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan pemicuan terhadap
murid-muridnya, ya. Bagaimana mencuci tangan pakai sabun yang benar, ya, seperti itu. Sampai kepada eh, mereka membuat komitmen, ya, membuat komitmen eh, bersama, ya, untuk melaksanakan komitmen itu, yaitu seperti misalnya cuci tangan pakai sabun sebelum makan atau setelah buang air besar seperti itu. Atau melakukan komitmen untuk tidak buang air besar sembarangan. Nah, namanya anak-anak nih biasa buang air besar sembarangan di sungai atau apa, ya. Nah, itu jadi perlu dilakukan edukasi di lembaga pendidikan seperti itu. Nah, jadi eh, sasarannya ini kan guru sekolah dan komite sekolah, ya. Jadi tujuannya apa, peran mereka ini kan penting, ya, peran dari eh, guru, pihak sekolah dan komite sekolah ini. Jadi karena mereka itu menjadi tempat awal pembelajaran perilaku bersih dan sehat bagi anak-anak, ya, lembaga pendidikan ini. Nah, kemudian tujuan dari advokasi lembaga terhadap lembaga pendidikan ini yaitu eh, pertama untuk mendorong penerapan STBM di lingkungan sekolah, ya, minimal di lingkungan sekolah, juga melibatkan mahasiswanya sebagai agen perubahan di rumah. Nah, seperti itu. Setelah mendapatkan edukasi di sekolah, maka dia harus setidaknya mampu menjadi agen perubahan di rumah. Itulah jadi tujuan dari advokasi terhadap lembaga pendidikan. Jadi kesimpulannya, sasaran advokasi STBM ini tidak bisa dilakukan ke satu pihak saja, ya, untuk supaya uh, lebih efektif advokasinya, ya. Maka harus ada pendekatan ke berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah sampai kepada masyarakat akar rumput, ya. Nah, ini perlu dilakukan identifikasi yang tepat, eh, akan ya maka akan membantu strategi advokasi menjadi lebih terarah, efisien dan lebih berdampak nyata. Nah, langkah-langkah proses advokasi yang efektif. Ya, pertama melakukan identifikasi masalah atau isu yang ada. Nah, tentunya masalah yang ingin diadvokasikan misalnya masih banyak, ya, karena misalnya masih banyak warga yang buang air besar sembarangan, kemudian tidak ada anggaran desa untuk STBM, rendahnya akses air bersih. Nah, ini kan itu semua akan berdampak pada perilaku, ya, perilaku masyarakat. Nah, jadi ini kan identifikasi masalah atau isu. Jadi kuncinya, intinya masalah ini harus jelas, spesifik dan relevan, ya. Relevan dengan tujuan dari STBM ini, ya. Nah, kemudian yang kedua melakukan analisis situasi dan pemangku kepentingan. Ya, jadi analisis situasi dan pemangku kepentingan ini perlu dilakukan, ya, eh, untuk ini mengetahui masalahnya, ya. Jadi setelah mengetahui masalahnya kan tadi dilakukan identifikasi, maka analisis situasi dan pemangku kepentingan ini untuk mengetahui apa sih penyebab utama dari masalah itu. Nah, ya, kemudian selanjutnya diidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan atau yang punya pengaruh terhadap masalah tersebut, ya, atau isu masalah tersebut. Maka terkait dengan itu gunakan alat. Apa alatnya? Yaitu melakukan pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholdernya, siapa saja, ya. Kemudian kemudian juga lakukan analisis SWOT, ya,
weakness dan strength, weakness, opportunity, threat. Nah, kemarin kan baru Ibu ya, dan untuk mata kuliah kewirausahaan kita juga sudah melakukan analisis ya, sudah mempelajari analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT itu bukan hanya untuk kepentingan kajian terhadap eh, bidang usaha kita ya, tapi juga terkait dengan langkah-langkah advokasi ya. Perlu dilakukan analisis SWOT-nya. Bagaimana kekuatan dari pemangku kepentingan, kelemahan dari pemangku kepentingan, kemudian apa kesempatan yang bisa kita dapatkan dari para pemangku kepentingan, kemudian ancamannya apa. Nah, itu harus ya dilakukan analisis SWOT. Kemudian tentukan tujuan advokasinya. Ya, tentukan tujuan advokasinya. Tentu saja tujuannya itu tetap harus kembali lagi harus spesifik, terukur dan realistis. Ya, contohnya misalnya untuk mendorong pemerintah desa mengalokasikan 10% dana desa untuk STBM di tahun 2026 tahun depan ya. Nah, itu advokasinya eh, 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 tujuannya mendorong ya supaya pemerintah desa ini mengalokasikan anggaran untuk perubahan perilaku masyarakatnya ya agar eh, dapat menerapkan 5 pilar STBM ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, setelah itu kemudian tentukan nih tujuan advokasi ya. Siapa tujuannya apa? Tujuan advokasi ya. Eh tujuan sudah, sorry. Jadi yang keempat ya sekarang yang keempat itu identifikasi sasaran advokasi ya. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Ya, siapa yang perlu diyakinkan atau dipengaruhi untuk advokasi ya, untuk sasaran advokasi ya. Maka yang perlu diyakinkan atau dipengaruhi ya dalam kita melakukan advokasi yaitu sasarannya misalnya kepala desa, DPRD, tokoh agama, Bapeda, Badan Perencanaan Daerah ya. Kemudian dinas kesehatan yang terkait masalah kesehatan itu kan penanggung jawab dinas kesehatan itu memiliki kepentingan ya sebagai eh, apa ya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ya seperti itu. Nah, dalam hal identifikasi sasaran advokasi juga kita perlu memilah sasarannya ya. Ada sasaran, misalnya ada sasaran primer dan sasaran sekunder nih. Ya, sasaran primer itu eh, adalah tokoh masyarakat yang bisa mengambil keputusan, ya. Dan sasaran sekundernya itu eh, eh, tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi sasaran primer itu, atau orang-orang yang bisa mempengaruhi sasaran primer itu, ya, yaitu yang dapat mengambil keputusan gitu ya. Kemudian jadi langkah ini, eh, langkah identifikasi ini, eh, s- ini dapat hmm, atau ini sesuai dengan bagian ini ya. Mengapa sih perlu diidentifikasi sasaran advokasi ya? Karena keberhasilan advokasi ini sangat tergantung pada siapa yang dipengaruhi. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima susun pesan advokasi ya. Jadi langkah yang kelima dalam proses advokasi yang efektif yaitu susun pesan advokasi. Ya. Jadi buat pesan nih yang jelas, jelas, kuat dan berbasis data ya. Nah, supaya argumennya kuat maka harus berbasis data.
Nah, sesuaikan dengan kepentingan daripada sasaran advokasi kita. Contohnya, misalnya jika kita ingin mendapatkan dana STBM atau misalnya jika kita ingin desa ini mendanai STBM. Nah, ya, jadi karena adanya kasus diare ya, maka eh, untuk melakukan advokasi itu ke pihak-pihak yang berkepentingan itu mengatakan gini kita ya, eh, jika desa mendanai STBM, kasus diare bisa turun hingga 70% menghemat biaya berobat dari warga, kan kayak gitu. Nah, otomatis menghemat biaya berobat dari warga juga akan mengurangi anggaran pemerintah, ya. Artinya lebih akan lebih menghemat anggaran pemerintah. Nah, itu meyakinkan ya. Jadi meyakinkan eh, pihak-pihak yang berkepentingan itu, yang kita sasar itu ah, untuk mendanai, ya, eh, supaya kasus supaya kasus diare turun, maka perlu mendanai apa namanya kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, strategi ini biasanya ya, strateginya itu eh, yaitu dengan apa ya? Ya dengan menemui orang-orang yang berkepentingan itu ya sebagai sasaran kita. Kemudian yang keenam, tentukan strategi dan media advokasi. Nah, di awal tadi kalau tidak salah saya udah nyinggung ya. Jadi eh, ini strategi ini bisa berupa pertemuan langsung ya, dalam hal edukasi, juga bisa dengan strateginya membuat forum desa, kemudian juga strateginya membuat media kampanye seperti brosur atau radio atau media sosial ya. Hmm, eh, kemudian kolaborasi dengan tokoh masyarakat ya. Jadi itu. Kemudian, nah ini semua kan disesuaikan ya untuk disesuaikan dengan sasaran dan situasi lokal. Harus ada kesesuaian. Kemudian yang ketujuh, laksanakan kegiatan advokasi. Ya, laksanakan kegiatan advokasi. Pertama, lakukan pendekatan ke pihak yang ditargetkan sesuai dengan strategi tadi. Ya, kemudian eh, libatkan nih masyarakat, libatkan juga kader, libatkan juga tokoh agama atau media berbagai pendukung ya yang dapat mendukung seperti itu. Kemudian yang kedelapan ini monitoring dan evaluasi ya. Jadi eh, dalam proses advokasi melakukan monitoring dan evaluasi bentuknya adalah memantau apakah advokasi berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi hasilnya. Nah, dengan evaluasinya seperti apa? Yaitu bagaimana sih tujuan dari advokasi itu? Apakah berhasil ataukah tercapai? Ya, jika belum, lalu apa yang perlu diperbaiki? Nah, dari apa yang sudah dilaksanakan ini, ya. Kemudian jadi langkah-langkah proses advokasi yang efektif sehingga menghasilkan keberhasilan, ya ini eh, langkah-langkahnya diterapkan dan untuk mencapai keberhasilan. Jadi, apa sih indikator keberhasilannya? Yaitu berarti indikatornya adanya kebijakan baru ya, karena mengadvokasi kepada pemerintah daerah ya, yang memiliki kebijakan. Kemudian indikator keberhasilan berikutnya yaitu bertambahnya dukungan
dukungannya itu bisa berupa dana atau dukungan ya dukungan support dari masyarakat. Kemudian juga indikator keberhasilan dari advokasi eh, sampai ke dalam pelaksanaan eh, pemicuan STBM itu maka adanya perubahan perilaku dari masyarakat. Oke. Nah, kesimpulannya dari ini semua bahwa advokasi yang efektif itu tidak hanya berbicara, tapi memerlukan perencanaan yang matang. Jadi bukan hanya perencanaan yang matang juga, tapi juga pendekatan yang tepat dan pelaksanaannya yang konsisten dengan mengikuti langkah-langkah ini, ya. Eh, Sehingga dengan mengikuti langkah-langkah dari proses advokasi yang efektif ini eh, akan memperoleh peluang keberhasilan advokasi sanitasi total berbasis masyarakat ini akan jauh lebih besar peluangnya seperti itu. Nah, strateginya apa dalam advokasi STBM? Ya, strateginya itu pertama melakukan pemetaan masalah sanitasi lingkungan ya. Jadi eh pemetaan masalah sanitasi lingkungan di lapangan dengan cara apa? Melakukan survei atau diskusi dengan masyarakat ya untuk mengidentifikasi masalah utama ya. Misalnya masih banyak nih warga yang masih buang air besar sembarangan. Kemudian udah gitu pun fasilitas dari hasil survei diketahui nih, fasilitas sanitasi tidak memadai, tidak ada kebijakan desa tentang sanitasi, misalnya seperti itu. Nah, dana desa belum berpihak ke sanitasi, program sanitasi total berbasis masyarakat, kan seperti itu. Nah, jadi strategi ini tujuannya adalah menyusun tujuan dari ini dia menyusun strategi advokasi yang spesifik dan relevan dengan kenyataan di lapangan ya. Nah, eh kemudian yang kedua itu pemetaan ya, pemetaan pemangku kepentingan stakeholder. Ya. Identifikasi nih pihak-pihak yang bisa membuat kebijakan, memberikan dukungan, dukungan baik teknis maupun anggaran, ya, kemudian yang dapat mempengaruhi masyarakat. Nah, kalau yang terkait dengan kebijakan, terkait dengan untuk membuat kebijakan, ya, pemetaan orang-orang berkepentingan ini berarti seperti kepala desa, kemudian DPRD, camat, seperti itu ya. Kemudian pihak-pihak yang lain misalnya yang dapat memberikan dukungan teknis ataupun anggaran itu seperti Kepala Dinas Kesehatan, Bapeda, Lembaga Swadaya Masyarakat ya terkait dengan dukungan teknis ya Lembaga Swadaya Masyarakat itu. Kemudian juga eh, tokoh agama tujuannya itu apa ya eh, untuk mempengaruhi masyarakat itu bisa ya tokoh agama di awal juga udah saya jelaskan. Kemudian tokoh adat, kader, atau media. Ya. Ini media juga ada sini ya. Nah, ini hmm, tujuannya itu untuk menentukan sasaran utama dan pendekatan yang tepatnya terhadap strategi advokasi ini. Hmm. Kemudian yang tiga menyusun tujuan advokasi yang spesifik. Ya, contohnya misalnya tujuan yang spesifik itu mendorong pemerintah desa menetapkan peraturan desa tentang STBM pada akhir tahun 2025 ini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian mengalokasikan nih anggarannya minimal untuk 10 juta desa, 10 juta dana ya, misalnya 10 juta.
mengalokasikan minimal 10 juta dari dana desa itu untuk kegiatan STBM. Misalnya kapan, Pak? Tahun depan gitu ya. Kan menganggarkan atau mengalokasikan gitu kan. Berarti untuk kelanjutan program STBM itu tahun berikutnya. Nah, ini gunakan nih prinsip SMART ya. Eh, atau ya, SMART itu apa ya? Spesifik atau merusible itu berarti menyeluruh ya, realistis ya, dan tepat waktu ya, kemudian tepat sasaran. Nah, kemudian juga eh, menyusun pesan advokasi yang tepat sasaran ya, terkait dengan pesan advokasi ini ya. Jadi eh, pesannya seperti apa misalnya? Pesannya harus sederhana dan mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Kemudian juga harus didukung data lokal. Penting ya, kembali lagi ke data. Data itu akan eh, apa ya, dapat mempengaruhi keberhasilan di dalam advokasi karena eh, data itu tidak bohong, berarti kan adanya data. Juga menunjukkan manfaat langsung bagi masyarakat. Contohnya seperti ini. Nah, strategi advokasi dengan komunikasi kepada pihak yang berkepentingan, maka bilangnya begini ya, misalnya. Dengan menghentikan PHBS, nah, maka desa bisa mengurangi diare hingga 70%. Nah, anak-anak juga akan lebih sehat dan biaya pengobatan akan menurun. Nah, seperti itu. Nah, ini kan dengan begini tentu saja dapat mengubah pola pikir orang yang kita advokasi. Kemudian yang kelima memilih media dan metode advokasi. Ini penting juga ya, tapi harus sesuaikan nih dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat ya. Bisa dengan caranya teknik advokasinya bisa pertemuan langsung dalam bentuk musyawarah desa, kemudian juga melalui media lokal ya, radio desa, atau bisa juga dengan baliho atau spanduk. Nah, kemudian dengan pendekatan budaya ini ya penting ya, pendekatan budaya siapa? Kata tokoh adat atau tokoh agama. Kemudian juga bisa dengan kampanye digital. Nah, ini ya, jadi ini jika memungkinkan ya, maka gunakan WhatsApp grup, Facebook desa. Ini kan sekarang ada grup-grup Facebook eh yang desa-desa ya. Kemudian contohnya misalnya ini terkait dengan apa namanya eh metode advokasi di lapangan ya. Misalnya seperti bisa menyelenggarakan pentas seni tradisional ya yang bertema STBM. Kemudian adanya Jumat bersih bersama tokoh desa. Kemudian adanya deklarasi bersama desa stop BABS ya, supaya desa menjadi open defecation free ya. Kemudian yang keenam melibatkan komunitas lokal. Siapa saja sih komunitas lokal ya? Jadi ini semua dilakukan agar strategi advokasi diterima dan didukung. Ya. Kemudian, nah, dukungan ini harus melibatkan kader kesehatan.
remaja Karang Taruna, ya CSR ini masuk dalam CSR. Kemudian tokoh perempuan, guru dan siswa sekolah, ya. Jadi kemarin waktu kita melakukan pengabdian kepada masyarakat di salah satu puskesmas, ya, dalam PSN itu ada itu di sana. Jadi kader remaja Karang Taruna, kemudian eh, ya jadi ada istilahnya apa kemarin kok lupa ya. Toko remaja apa ya? Nah itu. Jadi Karang Taruna adalah juga toko remaja apa kemarin tuh lupa. Nah itu ada tuh di salah satu puskesmas tempat kita ini melakukan eh, pengabdian masyarakat ya, kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ini dalam strategi advokasi STBM ini melibatkan mereka semua itu sebagai untuk agen perubahan yang menyampaikan pesan STBM ke masyarakat luas seperti itu. Jadi tidak harus fasilitator ya. Kemudian yang ketujuh melakukan monitoring dan penyesuaian strategi ya. Jadi monitoringnya ini dilakukan ya cara dalam monitoring dan penyusunan penyusunan strategi ini eh, dengan melakukan evaluasi secara berkala ya. Apa evaluasi secara berkalanya ya? eh Yaitu terkait dengan perubahan sikap atau kebijakan. Apakah sudah ada perubahan ya? Kemudian eh, terkait dengan dukungan, apakah sudah ada dukungan yang kuat atau justru malah menurun ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari itu semua lakukan penyesuaian strategi jika kondisi berubah. Ya, misalnya saat terjadi bencana, penggantian kepala desa atau munculnya isu baru, ya. Lakukan penyesuaian strategi seperti itu. Nah, nah, pesan advokasi persuasif. Pesannya seperti ini ya. Nah, pertama adalah pesan yang relevan. Jadi pesan yang relevan itu sesuai dengan kepentingan atau nilai-nilai sasaran. Ya. Jadi eh, pesan yang harus relevan itu ya maka sesuai ya. Yang relevan itu harus sesuai sasarannya. Nah, jika sasarannya pemerintah desa, maka nilai atau kepentingan mereka itu merupakan pembangunan desa, kesehatan warga, citra desa, capaian program seperti itu. Nah, pesan relevannya bisa seperti di sini misalnya terkait dengan eh, apa tadi Hmm, relevan sesuai dengan kepentingan ini ya. Jadi pesannya misalnya gini, jika desa mencapai ODF, nama baik kita akan meningkat dan peluang pendapatan desa ini insentif meningkat, ya kan, gitu kan. Kemudian angka diare juga turun. Nah, biaya pengobatan tentu saja akan berkurang. Nah, anggaran desa bisa dialihkan untuk pembangunan yang lain seperti itu ya. Itu cara eh, menyampaikan pesan yang relevan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini yang kedua ya, logis. Logis itu berbasis data dan fakta jelas ya. Pesan itu harus berbasis data dan fakta. Kemudian emosional. Nah, ini ya jadi pesan dari advokasi ini ada rasa emosional dalam diri. Sehingga dengan seperti itu menyentuh kepedulian ya.
akan dapat menyentuh kepedulian dan tujuan pesan advokasi STBM yaitu satu meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi, kemudian mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah, pendanaan dari pemerintah dan tindakan nyata seperti itu. Kemudian juga akan mendorong komitmen dari pemangku kepentingan, ya. Eh, Lalu komponen pesan advokasi yang persuasif itu seperti apa? Pertama, pembukaan. Pembukaannya itu apa saja? Kegiatannya itu membangun hubungan, ya. Jadi misalnya gini, Assalamualaikum Pak, Bu. Terima kasih atas waktunya, ya. Kami hadir di sini bukan hanya sebagai tim STBM, tapi sebagai bagian dari masyarakat yang ingin melihat desa kita lebih sehat dan lebih maju. Nah, tujuannya untuk menciptakan hubungan baik, ya, dan tidak konfrontatif. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, eh, paparan masalah, ya. S- Ini singkat dan berdampak. Nah, saat ini ya berdasarkan data dari Puskesmas masih ada, nah, gitu ya. Jadi paparannya seperti itu. Saat ini ya sanitari apa namanya fasilitator lah misalnya. Hmm, Saat ini berdasarkan data dari Puskesmas masih ada loh 30% warga yang belum memiliki jamban sehat. Nah, sehingga mereka masih buang air besar sembarangan. Akibatnya kasus diare pada anak itu meningkat dan banyak warga yang harus bolak-balik berobat. Nah, seperti itu ya. Lalu gunakan data nih dalam hal ini. Data lokal, begitu juga bahasanya harus sederhana. Tujuannya yaitu apa? Dampak nyata bagi masyarakat dan keluarga. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga menawarkan solusi. Ya, dengan menunjukkan manfaat STBM. Nah, ini STBM kan pendekatan berbasis masyarakat ya, yang terbukti mampu mengubah perilaku. Nah, di sini eh, eh, kami kami tidak hanya ingin membangun jamban, tapi juga akan membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama. Nah, seperti itu. Fasilitator mengatakan seperti itu ya, dalam memberikan tawaran solusi. Kemudian, nah jika kemudian dilanjut ya, nah Bapak Ibu, jika desa ini bebas dari BABS, maka anak-anak kita akan lebih sehat ya, angka stunting menurun dan masyarakat bisa lebih produktif ke depannya, seperti itu. Ya, kemudian eh, lalu apa sih manfaat langsung dari tawaran solusi ini? Ya, manfaat langsungnya itu kesehatan akan berdampak pada kesehatan, ekonomi, kenyamanan, dan keharmonisan desa. Kemudian ajukan usulan konkret setelah itu ya. Fokus pada tindakan nih. Ya, misalnya gini, eh, kami akan mengusulkan agar pemerintah desa membuat perdes tentang STBM, kemudian mengalokasikan bagian dana untuk pembangunan zaman keluarga, misalnya seperti itu. Kemudian pendidikan STBM nih bagi program yang kerja tahunan, ya, seperti itu, yang tentu saja yang belum terjamah. Jadi intinya harus realistis, sesuai kewenangan dari pihak yang diajak bicara. Kemudian yang kelima, ajak berkomitmen nih. Ajak berkomitmen akhiri dengan positif ya. Nah, misalnya seperti ini eh, komunikasinya ya. Dengan didukung Bapak Ibu, kita menjadi bisa ya. Dengan didukung Bapak Ibu, maka kita akan bisa membuat desa ini bebas dari WHBS seperti itu tahun depan. Nah, mari kita jadikan ini sebagai warisan sehat untuk anak cucu kita gitu ya. Seperti itu. Nah,
Dalam hal ini gunakan nih emosi positif dan ajakan bersatu, kemudian hindari menyalahkan atau memaksa. Juga eh, apa namanya? Contoh dari simulasi ini yaitu eh, dengan kepala desa, Kadut STBM, kemudian apa lagi ya? Nah, seperti itulah ya. Jadi eh, terkait dengan tips sukses penyampaian pesan advokasi STBM ini, maka harus gunakanlah ya bahasa lokal atau istilah sehari-hari yang dapat dipahami. Jangan bertele-tele ya, harus to the point, tapi santun ya. Kemudian juga gunakan ilustrasi atau contoh nyata. Kemudian libatkan nih tokoh masyarakat sebagai pendukung terhadap kesuksesan dalam penyampaian pesan advokasi ya. Kemudian sampaikan nih ya dengan sikap percaya diri, tapi harus rendah hati ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya terhadap komponen pesan advokasi yang persuasif itu, pesan advokasi SDM yang persuasif ini harus berbasis fakta dan data lokal dan dapat menyentuh emosi dan nilai-nilai masyarakat, kemudian menawarkan solusi nyata, mengajak komitmen bersama ya. Dengan cara ini, maka pemangku kepentingan tidak hanya akan mendengar tapi bergerak atau tergerak untuk bertindak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.